Puji Tuhan. Shalom saudara. Haleluya, puji Tuhan. Tadi kita menyanyikan lagu, ya agak lama mungkin ya, bahwa saudara berkata bahwa lagu itu berkata bahwa Yesus terlebih besar di dalamku. Apakah sungguh-sungguh itu terjadi dalam kehidupan kita? Apakah sungguh-sungguh itu terjadi? Sungguh-sungguh? Amin, merupakan suatu pengharapan atau masih belum? Ya. Apakah benar dialah satu-satunya yang paling besar di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita? Atau masih adakah hal-hal lain yang terlebih besar yang sampai kita harus kejar, yang sampai kita harus raih? Ya. Dulu waktu kecil kita, saudara semua pasti diajarkan di sekolah mungkin atau di rumah bahwa kamu harus punya cita-cita, betul? Semua punya cita-cita. Cita-citanya apa kamu? Dulu bercita-cita apa? Belum tentu. Dulu cita-citanya adalah hamba Tuhan, gak mungkin. Masih kecil gak mungkin cita-cita, oh aku mau jadi pendeta. Gak ada, gak ada keinginan itu. Siapa ya? Mau jadi hamba Tuhan, pendeta? Oh haleluya. Ya, pasti yang lain-lain, yang besar-besar lain, betul kan? Mau jadi presiden kah, gitu kan? Siapa yang di sini cita-cita mau jadi presiden? Jadi dokter, ya, jadi apa gitu? Semua punya cita-cita yang kayaknya tuh yang kamu harus punya cita-cita yang besar, gitu kan? Yang besar, yang tinggi, gitu ya, tinggi, besar. Dan saya mau tanya sama saudara semua yang hadir di sini, pasti punya cita-cita semua. Itu tercapai nggak cita-citanya? Nggak semua. Nggak ada yang tercapai. Sama saya juga, nggak ada satupun cita-cita kita tercapai semua. Karena apa? Cita-cita itu hanya sebuah angan-angan, hanya sebuah khayalan angan-angan. Berbeda dengan Yesus yang tadi kita nyanyikan, Yesuslah kau yang terlebih besar. Beda banget. Dulu nggak ada. Pasti kepinginnya jadi dokter, kemudian jadi pengusaha, supaya dapat uang banyak, gitu ya kan? Gak ada satupun yang mau jadi hamba Tuhan. Pasti gak ada. Ya. Malah kalau ada yang jadi hamba Tuhan dikatakan, ngapain? Gak usah gitu pasti ya. Mau jadi gak usah, sama orang tuanya jangan, gak usah, pasti digitukan pasti ya kan. Ya, kalau kepepet, kalau nggak diterima sekolah-sekolah lain ya sudah masuk sana, seperti itu. Pasti seperti itu ya kan. Kalau sudah nggak ada, semua gagal semua, ya sudah kamu melayani Tuhan. Nah itu kayaknya Tuhan ini dibuat buangan ya, no? Orang-orang yang terbuang masuk di ladangnya Tuhan. Ya. Tetapi ya yang tadi kita nyanyikan, sadarkah kalau tadi seharusnya saudara baik yang di menara dan yang di rumah, janganlah hanya sekedar nyanyian, Yesus kau yang terlebih besar. Tapi itu harus betul-betul nyata di dalam kehidupan kita, bahwa hanya dialah yang terlebih besar dalam kehidupan kita. Siapa yang mau berkata yes? Sungguh lebih besar daripada pekerjaanmu, lebih besar daripada pelayananmu, lebih besar daripada keluargamu, lebih besar daripada istrimu, lebih besar dari suamimu, dari anak-anakmu, dari segala titel-titelmu, dari segala apa yang sudah engkau ingin capai. Dia harus lebih besar. Amin. Nggak mungkin sukar sekarang itu. Untuk Yesus saja yang lebih besar sukar. Tapi Yesus dibuat apa? Tameng. Dibuat papan nama. Pakai nama Yesus. Tapi yang mau lebih besar bukan Yesusnya, akunya, pekerjaanku, pelayananku, skillku,
kemampuanku, tapi memakai nama Yesus, menyebarkan nama Yesus, melakukan untuk Tuhan. Tapi yang ditonjolkan egonya. Nah, kalau kita hari ini hidupnya kita seperti itu, saudara, lalu kita nyanyi tadi itu, berarti kita itu adalah B-O-H-O-N-G, bohong. Membohongi siapa? Tuhan dan kita. Ya, gak ada gunanya kita hidup seperti itu. Dan itu bukanlah hidup yang bergaul dengan Tuhan. Dan itu bukanlah hidup yang selalu berjalan, yang selalu memiliki hubungan persekutuan yang terus menerus dengan Tuhan. Tidak. Tidak bisa kita melakukannya, hubungan yang terus menerus dengan Tuhan. Tetapi kita cuma taruh itu Yesus itu hanya sebagai papan nama saja. Tapi kehidupan sehari-harinya kita berjalan sendiri. Kita berjalan sendiri sambil bawa papan nama Yesus. Berapa banyak orang kayak gitu, bawa papan nama gede dibawa gini, ya. Nama Yesus dibawa, dia berjalan tapi sekarepnya sendiri. Dia jalan kemana-mana cuman pakai nama papan namanya Yesus. Ya. Jangan ada itu di sini. Amin. Tidak perlu papan nama. Tapi Yesus itu ada di dalammu. Dan itu harus yang lebih besar daripada ambisimu. Harus lebih besar daripada egomu. Harus lebih besar dari segala cita-citamu. Lebih besar dari segala keinginanmu. Itulah yang dinamakan walk in habitual fellowship with the Holy Spirit. Kalau kita mau terus-menerus bergaul seperti yang hari Minggu kemarin saya sampaikan. Seperti Henok bergaul, hidupnya bergaul 365 tahun dengan Tuhan. Terus bergaul, berjalan, berbincang. Mungkin dia juga ada nangisnya, mungkin dia juga ada mintanya, mungkin dia juga ada mengeluhnya. Tetapi dia tetap terus berjalan dengan Tuhan, hidup bergaul dengan Tuhan. 365 tahun. Itu bukan waktu yang sebentar, saudara. Berapa lama kita hari ini sudah mengenal Tuhan? Berapa lama? Sungguh-sungguh. Bukan dari dibaptis saja, tapi sungguh-sungguh ketika engkau hidup bersama dengan Yesus. Berapa lama? Kalau saya baru dari tahun 2001. Saya jujur katakan. Walaupun sejak dari usia 12 saya sudah dibaptis. Tetapi saya baru bergaul dengan dia. Hidup bergaul dengan Tuhan Yesus, dengan Roh Kudus, baru dari tahun 2001. Kalau sekarang 2022 berarti cuman baru 20 tahun. Masih muda. Ada yang mungkin dari saudara yang lebih tua dari saya pergaulannya. Tapi saya mau tanya, sungguh-sungguhkah engkau bergaul dengan Tuhan? Atau hanya karena ya memang saya harus jadi pekerjaan, jadi hamba Tuhan harus seperti itu? Atau memang engkau memiliki hubungan yang intim? Ya. Minggu lalu saya sampaikan tentang Henok dan juga sedikit tentang Musa, ya kan? Bagaimana Musa bergaul dengan Tuhan, diajar bergaul dengan Tuhan. Ya. Sebetulnya banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari Musa. Ya. Kita mau baca lagi sekali lagi di Keluaran. Ya, kita mau buka dalam Keluaran. Keluaran 34. Dari ayat 1 dulu. Ya. Keluaran 34. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, pahatlah 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Maka aku akan menulis pada loh itu segala firman yang ada pada loh
yang mula-mula yang telah kau pecahkan. Bersiaplah menjelang pagi dan naiklah pada waktu pagi ke atas gunung Sinai. Berdirilah di sana menghadap aku di puncak gunung itu. Tetapi janganlah ada seorang pun yang naik bersama-sama dengan engkau, dan juga seorang pun tidak boleh kelihatan di seluruh gunung itu. Bahkan kambing, domba, dan lembu sapi pun tidak boleh makan rumput di sekitar gunung itu. Lalu Musa memahat 2 loh batu sama dengan yang mula-mula. Bangunlah ia pagi-pagi dan naiklah ia ke atas gunung Sinai seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya, dan membawa kedua loh batu itu di tangannya. Turunlah Tuhan dalam awan itu, berdiri di sana dekat Musa, serta menyerukan nama Tuhan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan pelanggaran akan dosa, tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Segeralah Musa berlutut ke tanah, lalu sujud menyembah, serta berkata, jika aku telah mendapat kasih karunia di hadapan-Mu ya Tuhan, berjalanlah kiranya Tuhan di tengah-tengah kami. Sekalipun bangsa ini suatu bangsa yang tegar tengkuk, tetapi ampunilah kesalahan dan dosa kami. Ambillah kami menjadi milik-Mu. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian. Di depan seluruh bangsa-Mu ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi, di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan. Sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Berawas-awaslah, janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Sebaliknya mesbah-mesbah mereka haruslah kamu rubuhkan, tugu-tugu berhala mereka harus kamu remukkan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Sampai situ terlebih dahulu. Nah, itulah caranya Musa bergaul dengan Tuhan. Dia diajar untuk bergaul dengan Tuhan. Dia harus naik ke gunung. Gunung itu gunungnya lumayan tinggi, gunung Sinai, ya. Dan dia harus naik ke gunung dan tidak boleh ada orang yang menemaninya. Dan itu dari pagi. Dia sendiri harus naik. Dan ketika dia sudah naik seperti itu, baru Tuhan turun di dalam awan, dan ia berdiri di sana di depan Musa. Dan dia berjalan, dan Tuhan berjalan. Saudara, Alkitab, Tuhan ini betul-betul berjalan loh saudara. Dia betul-betul berjalan. Dia berjalan. Berjalanlah Tuhan lewat dari depannya. Lewat dari depannya dan berseru sendiri. Dan Tuhan ini berseru. Dia menyerukan, Tuhan, Tuhan Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih dan setianya, yang meneguhkan kasih setianya kepada beribu-ribu orang, yang mengampuni kesalahan, pelanggaran,
dan dosa. Tetapi tidaklah sekali-kali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan cucunya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Lalu ketika Musa mendengar suara itu, dia langsung sujud menyembah. Pergaulan Musa dengan Tuhan Allah Bapa boleh dibilang sesuatu yang unik juga cara bergaulnya. Tapi ini harus kita alami. Ini tercatat di Alkitab untuk bukan hanya sekedar sejarah, tapi ini harus kita alami sebagai contoh bahwa kita ini bisa mengalami. Apalagi sekarang ketika kita sudah menerima Roh Kudus yang dicurahkannya, kita akan lebih mengalami lebih lagi seperti yang Musa alami. Kalau Musa pada saat itu dia harus berjalan naik ke gunung, saudara, untuk bertemu dengan Tuhan. Dan itu lama dan sukar naik ke gunung. Kemudian Tuhan melihat Musa mau nih mengerjakannya. Musa mau ini naik. Sebelum Musa sampai di gunung, dia yang turun, saudara. Dia yang turun dan dia berjalan di depan Musa. Kalau kita mau bergaul dengan Tuhan, saudara sudah punya hanya satu. Aku mau Tuhan bergaul. Mau saja, dia yang akan turun, saudara. Dia yang datang, turun dan masuk dalam hatimu. Dan itu sudah dilakukannya dengan dia mencurahkan Roh-Nya yang kudus. Cuman kita tinggal berkata, Tuhan Yesus, aku mau bergaul dengan Engkau. Roh Kudus, aku mau bergaul dengan Yesus. Dia akan turun dan dia akan berjalan di depanmu. Musa belum sampai ke atas, tapi ketika Tuhan melihat Musa dengan membawa 2 loh batu, dia naik ke gunung itu. Dia melihat hatinya Musa. Dia melihat kesungguhan dari Musa saat itu, di mana Musa pada saat itu dia betul-betul taat hanya kepada Tuhan. Walaupun dia barusan saja menghadapi bangsa yang tegar tengkuk itu. Dia barusan saja marah dengan bangsa tersebut, sehingga 2 loh batu yang Tuhan sudah tulis itu dia pecahkan. Kemudian Tuhan suruh dia naik lagi. Kamu bawa batu itu, nanti aku yang tulis. Musa saat itu dalam keadaan lemah, dalam keadaan capek, hadapi bangsa yang tegar tengkuk. Capek, dia susah-susah seperti itu, jalan seperti itu. Ternyata bangsa yang dia pimpin memberontak kepada Tuhan, membuat lembu emas. Dia marah. Kemudian Tuhan berkata, sudah setelah itu naik lagi, setelah dibereskan, naik lagi ke atas. Capek gak? Gimana kalau saudara jadi Musa? Capek kan? Aduh, Tuhan suruh orang lain saja, Tuhan jangan suruh aku, pasti gitu. Panggil yang lain aja, Tuhan jangan panggil saya gitu. Tapi Musa mau pada saat dia itu naik membawa kedua loh batu itu, dia dengan sungguh-sungguh hatinya sudah tidak marah lagi. Ya. Dia betul-betul apa? Sangat mengasihi Tuhan dan taat kepada Tuhan. Dan tidak mempunyai motivasi lain. Bersih murni hanya untuk kepentingan Tuhan. Dia naik. Mungkin baru separuh dia naik. Ketika itu juga Tuhan menyelidiki hatinya. Dan dia tahu, kamu sungguh-sungguh mau naik karena kamu taat kepadaku. Dan kamu memang mau bergaul dengan aku. Tuhan yang turun. Itu luar biasa di ayat 5. Turunlah Tuhan dalam awan lalu berdiri di sana dekat Musa. Serta menyerukan nama Tuhan dan berjalanlah Tuhan. Saudara mau melihat Tuhan Yesus berjalan di dalammu? Amin. Katakan aku mau bergaul Tuhan. Katakan aku mau bergaul dengan Engkau Tuhan. Terus dengan sungguh-sungguh, nanti dia sendiri akan jemput kita. Dia yang akan turun dan dia akan bawa kita ke gunungnya untuk bergaul dengan kita. Pergaulan dengan Tuhan itu tidak bisa rame-rame, saudara. Pergaulan itu dengan Tuhan sangat intim sekali. Sangat intim. Seperti di menara doa. Menara namanya tempat tertinggi. Itu tidak bisa rame-rame sekali, tidak bisa. Itu adalah suatu hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Personal dengan Tuhan.
hubungan kita yang paling intim di dalam kita mengikut Yesus, katakanlah sebagai kita orang Kristen, itu adalah ketika engkau bergaul dengan Tuhan. Itu yang paling tinggi. Bukan hanya ketika engkau duduk di bangku gereja, duduk kemudian memuji, menyembah Tuhan, menyampaikan firman, mungkin melayani lewat permainan musik, menyanyi, ya, memberitakan Injil, kemudian mungkin dengan perjamuan kudus. Tidak sampai di situ keintiman kita dengan Tuhan. Lebih dalam lagi, saudara. Lebih dalam lagi. Bukan sebatas ibadah yang cuman paling lama kalau di menara 2 jam, ya, 2 jam lebih. Mungkin di tempat lain sekarang sudah nggak sampai segitu, 1,5 jam. Ya. Udah selesai, habis gitu pulang. Hanya di menara aja yang bisa 2 jam lebih seperti itu. Ya. Dan di menara sesinya 3 jam ya Bu, ya. 3 jam berdoa bergaul, 3 jam. Ya, itu di menara doa Jakarta. Ya. Tidak hanya sekedar itu saja baru dikatakan, oh aku bergaul sama Tuhan. Bergaul sama Tuhan itu terus menerus di dalam kehidupan kita. Katakan amin. Dari bangun tidur, kemudian apa? Mandi. Kemudian apa? Lakukan apa lagi? Setiap hari, setiap saat. Terus menerus. Walk in habitual fellowship. Jadi terus menerus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Bergaul. Seperti Musa saat itu. Walaupun Musa itu dia harus naik turun. Tapi dia bergaul. Dan lagi ketika bergaul dengan Tuhan, apa yang diingininya? Yaitu apa? Supaya kamu tetap memegang apa yang kuperintahkan. Jadi pergaulan kita dengan Tuhan harus pegang firman-Nya, harus pegang perintah-perintahnya. Ya. Jangan sampai segala perintahnya itu tidak dilakukan. Kenapa? Karena ini, janganlah engkau sujud menyembah Allah lain. Karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Dia akan cemburu ketika hatimu bukan lagi Yesus yang terlebih besar. Dia akan cemburu. Dia akan selidiki setiap hati. Sungguh Yesus yang terlebih besar? Atau ada hal lain lagi yang menjadi besar di dalam hatimu, yang menjadi penyembahan berhala, yang menjadi berhala bagimu? Itu akan diselidiki. Nah, kalau masih di dalam kehidupan kita, di dalam menyembah Tuhan, dalam bergaul dengan Tuhan, masih ada berhala di dalam diri kita. Sudah tidak ada lagi di rumah, sudah tidak ada patung-patung, tidak ada sesajen, tidak ada apapun sudah. Tetapi di hatimu ada sesuatu yang melebihi daripada Tuhan Yesus. Itu sama dengan berhala. Itu harus dirobohkan, itu harus apa? Dibinasakan, apa tadi katakan mulai, harus dipotong semua, harus dipatahkan semua patung-patung berhala. Bukan di luar, tapi di dalam hatimu. Nah, itulah bergaul dengan Tuhan. Amin. Setiap hari, saudara, kita nggak terasa loh. Kadang-kadang kita masih simpan berhala di dalam kehidupan kita. Ya. Dengan tadi saya sampaikan bahwa kita harus terus menerus mengalami apa? Hubungan fellowship yang menjadi kebiasaan, habitual, yang selalu menjadi terus menerus, menjadi gaya hidup, menjadi lifestyle. Nah, gaya hidup kita harus ada perubahan. Selama kita bergaul dengan Tuhan, harus ada perubahannya, harus ada yang berubah. Kalau dulu rutinitasnya begitu bangun langsung apa? Cari sarapan. Yang satu apa? Gitar. Yang satu HP. Yang satu apa? Apa? Apa deh? Gak tahu. Pokoknya bangun tidur langsung itu yang jadi nomor 1 di ini kan. Belum tentu itu cuma lagu. Tapi sekarang kita harus mengubah gaya hidup kita, amin. Bangun tidur langsung berkata, Tuhan, aku mau bergaul dengan Engkau.
Roh Kudus tolong aku. Sederhana saja kita menyampaikan kepada Tuhan. Sebelum kita melakukan yang lain, sapa dia, Tuhan Yesus, Kau di mana? Roh Kudus, Engkau di mana? Sederhana aja sapa demikian. Memang mungkin tidak akan ada jawaban. Kemudian saudara bangun dan lakukan aktivitasmu. Dan sambil melakukan itu engkau bertanya, Roh Kudus Engkau ada di mana? Mungkin sambil gosok gigi, kau berkata, Roh Kudus di mana? Sambil cari sarapan atau gimana? Roh Kudus di mana? Itu engkau bergaul. Sederhana saja. Nah itu harus diubah, harus mulai berubah kebiasaannya. Kalau kita tidak mau mengubah kebiasaan hidup kita, gaya hidup kita yang bergaul dengan Tuhan, dengan kita harus ubah dengan kebiasaannya Dia. Amin, saudara. Kalau dulu kita hidup dengan kebiasaannya kita, ya kan? Dengan segala kebiasaannya kita. Tapi kalau kita mau hidup dengan Tuhan, berarti kita harus mengubah gaya hidup kita dengan kebiasaannya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus biasanya apa? Sukanya apa? Ya, apa yang Tuhan lakukan? Kalau kita belajar sedikit aja di Alkitab, melihat bagaimana Dia berjalan di dunia ini walaupun tercatat hanya di 4 Injil. Kesukaannya Dia adalah bergaul dengan Bapaknya juga. Selalu berdoa, selalu mengucap syukur kepada Bapaknya. Nah itu menjadi habitnya, itu menjadi kebiasaannya. Nah itu yang harus ada di dalam kehidupan kita juga. Segala sesuatu gaya hidup Yesus ya, harus menjadi gaya hidupnya kita. Nah itu yang harus kita ubah. Nah kayaknya kalau kita mengubah kebiasaan kita yang lama, itu kayaknya sukar sekali. Berat sekali ya, mengubah kebiasaan itu kayaknya sudah berat sekali. Sudah nempel, sudah mendarah daging. Kayaknya untuk berubah itu sukar sekali ya. Apalagi mengubah pola pikir. Nah pola pikir dunia, pola pikir yang lama, itu sukar sekali. Di dalam bergaul dengan Tuhan, kita juga harus mengubah semuanya dengan pikirannya Tuhan. Dan kita tahu bahwa Dia adalah Tuhan yang cemburu. Ketahui hal itu saudara, Dia sangat cemburu. Begitu engkau mendahulukan yang lain daripada Dia, maka Dia akan cemburu. Begitu engkau menomorsatukan yang lain daripada Dia, maka Ia akan cemburu. Dia mau nomor satu semuanya. Termasuk kalau kita mau baca lagi nanti saudara baca seterusnya. Juga di dalam hal keuanganmu, itu adalah termasuk bergaul dengan Tuhan. Berkata aku memuji Tuhan, menyanyi haleluya, menyembah Tuhan, semuanya menyaksikan semuanya. Tapi dalam hal perpuluhan, dalam hal keuangan, nanti dulu. Itu kan perjanjian lama, nggak perlu, nanti dulu. Ya. Tidak bisa. Keuangan pun gaya hidupnya harus berubah dengan gaya hidup yang Tuhan maui. Saya dulu juga begitu dalam hal keuangan. Saya yang menguasai, saya mengatur. Tapi begitu sejak dari tahun 2001, keuangan saya adalah miliknya Tuhan semuanya. Saya serahkan kepada Dia. Dan nomor satu yang harus saya keluarkan adalah untuk Tuhan, untuk perpuluhan, untuk persembahan, segala sesuatu taburan untuk Tuhan. Nomor satu itu dulu semua. Baru ada sisa baru untuk yang lain-lain. Itu terus menerus. Gaya hidup saya berubah juga mengenai keuangan. Itu penting. Kalau tidak berubah dalam hal keuangan, Tuhan ini cemburu. Kalau kita lebih mengutamakan uang daripada Dia, lebih lagi Dia akan cemburu. Nah itu sebagai bukti. Katanya kamu mau bergaul dengan aku, tapi mana apa yang kau lakukan? Ya coba kita loncat di sini. Di ayat yang 19. Segala apa yang lahir terdahulu dari kandungan, akulah yang empunya. Juga segala ternakmu yang jantan, anak yang lahir terdahulu dari lembu atau domba. Tetapi anak yang lahir terdahulu dari keledai haruslah kau tebus dengan seekor domba. Jika tidak kau tebus, haruslah kau patahkan batang lehernya. Setiap yang sulung dari antara anak-anakmu haruslah kau tebus. Dan janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Ya, lalu loncat di ayat yang ke-26. Saudara nanti baca terus, nggak apa-apa.
Yang terbaik dari buah bunga dan hasil tanahmu haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Janganlah engkau masak anak kambing dalam susu induknya. Tuhan sudah memberikan suatu peraturan. Kalau kamu bergaul dengan aku, semuanya bergaul dengan aku. Semuanya termasuk uang, termasuk segala macam, itu menjadi miliknya Tuhan. Ternak, segala sesuatu hasil, itu menjadi miliknya Tuhan. Itu namanya bergaul dengan Tuhan. Kalau orang berkata menikah, ya, menjadi suami istri, tapi kemudian pisah harta, itu sudah bukan bergaul, itu bukan suami istri. Dan itu terjadi sekarang. Itu banyak terjadi, banyak peraturan yang dilakukan hal itu. Namanya kalau sudah menikah menjadi satu, hartanya juga menjadi satu. Tapi kalau pakai pisah harta, berarti mereka bukan menjadi satu. Mereka tetap hidup sendiri-sendiri dan mereka tidak bergaul. Kita hidup dengan Tuhan Allah Bapa kita, dengan Tuhan Yesus Kristus, dengan Roh Kudus. Kita menjadi satu. Dalam segala hal kita menjadi satu. Termasuk keuangan, itu miliknya Tuhan. Katakan amin. Kita jadi satu karena kita ini adalah mempelai Kristus. Mempelai perempuannya Kristus. Dialah mempelai pria. Dia yang memiliki semuanya. Nah, kalau kita mau bergaul tapi kita mau pisahkan masalah keuangan, ini terpisah Tuhan. Sama aja dengan pernikahan yang itu ada apa? Perjanjian pranikah itu yang terpisah, harta terpisah. Tidak bisa. Kalau engkau mau disatukan dengan Yesus Kristus, semuanya harus jadi satu. Amin. Segala sesuatu jadi satu. Apa yang kau punya adalah milik daripada Bapa, milik daripada Yesus. Anakmu, istrimu, suamimu, apapun yang kau punya itu adalah miliknya Dia. Karena Dia sangat cemburuan. Kalau kita sudah mulai mengambil miliknya Dia dan memilikinya untuk kita sendiri, sekalipun juga talenta yang diberikan Tuhan kepada kita, itu tetap miliknya Dia. Jangan kau miliki, ini talentaku, kemudian aku bisa pakai sesukaku sendiri. Semua yang ada pada kita ini miliknya Tuhan. Dan kalau kita bergaul dengan Tuhan, itu harus kembali kepada Dia, menjadi miliknya Dia. Itu namanya walk in habitual fellowship with God. Tapi kalau tidak, engkau tidak bergaul dengan Dia, menjadi terpisah, separate, terpisah. Engkau jalan ke sini, Tuhan jalan ke sini. Akhirnya lama-lama akan terpisah jauh. Dengan dari hasil buah sulung perpuluhan dari uang, itu Tuhan mencobai, bukan mencobai, tapi Tuhan mau dengan demikian Dia pengen tahu di mana hatimu. Apakah betul-betul hatimu itu ada di dalam Dia atau di dalam hartamu itu. Padahal harta itu yang berasal dari siapa? Dari Tuhan. Dan bangsa Israel itu keluar dari bangsa Mesir. Mereka bawa ternak. Dari mana ternaknya kalau nggak Tuhan yang kasih? Ya, pernah saya sampaikan juga, mereka bawa anting-anting, bawa emas segala macam. Dapat dari mana? Orang mereka itu budak kok. Mereka nggak dapat apa-apa kok. Hanya pada suatu saat ketika mereka mau keluar, Tuhan kasih tahu, kamu pergi ke orang Mesir, ketuk tuh pintu. Dan ketika mereka mengetuk pintu itu, tiba-tiba mereka tuh dibuka pintu dan mereka dapat harta itu, dikasih semua, emas semua, kain semua dikasih, tanpa mereka banyak omong. Cuman ketuk pintu dibuka, mereka semua kasih, orang Mesir kasih. Itu karena siapa? Karena Tuhan yang menyuruh orang Mesir untuk memberikannya. Jadi semua yang mereka memiliki itu bukan karena usaha mereka. Demikian juga dengan kita, saudara. Apa yang ada pada kita itu bukan karena usaha kerja kita. Sekalipun kau bekerja, tapi kerjaanmu itu berasal dari Tuhan. Jadi sungguhnya kalau kita bergaul kepada Tuhan, semuanya ini milik Tuhan. Kembalikan kepada Dia. Nah, itulah baru dikatakan kita ini berjalan, bergaul terus menerus dengan Tuhan. Nah, ini bisa
berkembang saudara. Mungkin ada yang belum, baru ini. Nah teruskan, terus kita berjalan, terus berjalan dalam pergaulan dengan Tuhan yang terus menerus, gak berhenti. Hanya seminggu sekali, hanya 2 minggu sekali, hanya sebulan sekali, setahun sekali, lama-lama ya berhenti lama-lama seperti. Tapi kita harus terus berjalan, bergaul dengan Tuhan. Katakan amin. Seperti Henokh, dia hidup selama 365 tahun. Dia bergaul terus dengan Tuhan, bergaul terus dengan Tuhan. Ya, betapa indahnya. Ya, kayaknya kalau kita ini bergaul sama Tuhan, saya percaya bukan menjadi suatu kerugian, tapi adalah menjadi suatu keuntungan bagi kita juga bagi Tuhan. Amin. Jadi jangan pernah kita mau dibohongin oleh iblis, dibohongin oleh dunia. Dengan kita mau bergaul dengan dunia. Kenapa? Karena kita masih di dunia. Kita kan masih di dunia, kita kan masih harus nih bergaul dengan, bersosialita dengan orang-orang seperti itu. Kan harus, karena harus bisa. Kalau enggak nanti kita dikirain orang sombong segala seperti itu. Itu hanya tipuan saudara. Tapi saudara bisa berkata tegas. Bila itu suatu pergaulan yang buruk, engkau bisa berkata, saya tidak bisa mengikuti pergaulan ini. Jangan sampai kita mau terseret sampai akhirnya menjauh dari Tuhan. Dan itu membuat apa? Cemburu bagi Tuhan. Siapa yang pernah cemburu? Suami, istri cemburu? Gimana? Hatinya gimana? Kris gak pernah cemburu? Gimana hatinya? Gundah gulana, marah, kesel. Kepinginnya apa? Melakukan, pengennya membalas, pengennya melakukan. Enaknya diapain tuh orang gitu. Balas dendam seperti itu. Nah seperti itulah Tuhan bila kita mendua hati. Tetapi karena kasihnya dia itu panjang, lebar ya. Tapi dia dikatakan ini bahwa iya, begitu kasih setianya itu luar biasa. Dan dia mengampuni segala kesalahan, tapi tidaklah sekali-sekali membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Kalau kita ini sudah diampuni oleh Tuhan Yesus Kristus, katakan amin. Kita sudah beroleh pengampunan itu. Janganlah sekali-kali kita meninggalkan dia lagi. Atau sekali-kali kita mencoba-coba untuk berdosa lagi ya, itu sangat berbahaya dan membuat Tuhan cemburu ya, janganlah buat Tuhan cemburu ya. Gak enak kalau membuat Tuhan cemburu. Gak enak di siapa? Gak enak di kita loh, bukan di dia. Gak enak di kita. Kekasih kita cemburu, gimana? Pasti kita akan kena sesuatunya. Dan itu adalah memberikan suatu hubungan ini jadi kayak mulai renggang, retak, renggang. Yang seharusnya kita ini apa? Bergaul intim. Tapi gara-gara hal kecil kita membuat dia cemburu. Jangan saudara ya. Jadi kita harus menyerahkan segala sesuatu yang kita terima, yang kita ada pada kita, yang kita miliki adalah milik daripada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Itu harus kita bergaul. Kita ubah gaya hidup kita. Kebiasaan kita harus kita ubah. Kalau selama ini kita biasanya langsung tidak berdoa, langsung ambil keputusan misalnya seperti itu. Kalau kita kebiasaan langsung misalnya, langsung sudah ambil ini jalan sendiri ya. Tidak pernah bertanya kepada Tuhan, kepada Roh Kudus. Nah sekarang belum terlambat bagi saudara untuk mengubah gaya hidupnya. Bertanya, Tuhan apa yang kau kehendaki? Tuhan apa yang kau ingin lakukan? Ya. Bertanya, kita mulai mengubah gaya hidup kita. Seperti Yesus Kristus, seperti hamba-hamba Tuhan yang bergaul dengan Tuhan di Alkitab. Ya. Nanti hari Jumat saya akan sampaikan lanjut seperti Daud. Dia selalu bertanya, Ya. Kita harus selalu bertanya. Itu namanya tandanya kita ini bergaul. Kalau kita nggak mau bertanya itu tandanya nggak mau bergaul, saudara. Ya kan? Harus bergaul. Ya. Bergaul itu seperti apa? Kalau bertanya, kalau berdoa kok nggak ada jawaban?
Ya, banyak yang berkata demikian, gak ada jawaban. Tuhan, Roh Kudus kok di mana? Diam aja gak ada jawaban. Sudah berarti gak ada, gak dijawab. Sudah deh, gak usah bergaul lagi. Tidak seperti itu, saudara. Tadi saya sore-sore sempat sharing dengan Andre di kantor, dan itu mendapatkan dari sesuatu dari Roh Kudus ya. Bahwa ketika kita ini bergaul dengan Tuhan, itu sama seperti, saya nggak tahu saudara apakah pernah mengalami hal ini, atau zaman dulu atau zaman sekarang ada apa nggak tahu saya. Dulu saya suka itu main radio CB, tahu ya, nggak ada. Itu zaman dulu lagi HT ya, tapi pakai radio itu ya, seperti itu CB gitu ya. Kemudian yang suka pakai Roger segala seperti itu ya, Roger segala gitu. Nah itu kan ada channelnya. Nah kalau kita bergaul dengan Tuhan tuh sama seperti itu, channelnya harus tetap dibuka. Kalau dibuka terus mungkin kita nggak dijawab ya. Dan kemudian ada yang manggil kita nggak jawab, tapi itu channel dibuka. Jadi channel kita dengan Tuhan harus terbuka ya. Memang dia ketika kita bertanya, mungkin kita bertanya, Roger, Roh Kudus di mana? Roh Kudus ada di mana? Karena jawaban gitu. Tapi tetap dibuka, jangan dimatiin tuh channel. Ketahuilah, dia tetap ada di saluran tersebut. Dia tetap ada di saluran kita di sini. Kalau engkau tetap buka, sewaktu-waktu dia akan panggil, sewaktu-waktu dia akan muncul. Tapi kalau kita tahu bahwa gak ada yang jawab, berarti sudah matiin aja. Ya selamanya engkau gak akan mendengar kabar apapun juga dari dia. Jadi biarkan channelmu ini, rohmu ini tetap terbuka, tersambung dengan surga. Tetap menjadi ada jalinan dengan surga. Sekalipun tidak ada suara apapun, sekalipun tidak ada yang begitu engkau bertanya belum ada jawaban, tapi tetap buka tuh channel. Nanti pasti ada. Entah itu bunyinya kresek atau kayak gimana seperti itu. Tapi ini ada nih. Apakah itu sudah menjadi jawaban? Ya pasti. Jadi ketika kita bergaul dengan Tuhan, biarkan saluran rohani kita tetap terus terbuka dengan roh Allah Bapa. Melalui siapa? Roh Kudus yang di dalam kita. Tetap dibuka. Jangan dimadamkan, jangan dimatiin. Sudah matiin aja. Aku sudah berdoa bangun tidur, semuanya sudah berdoa. Kemudian saya mau ke kantor nih, matiin. Nah, dimatiin kayak citak, matiin. Di kantor sudah nggak usah dengar Roh Kudus, dengar omongan. Kayak gitu aja. Nanti di rumah malam buka lagi kayak gitu. Nggak bisa saudara kalau hidup seperti itu. Itu channel harus terbuka terus. Amin. Dimanapun kita berada, kita tetap bisa berkomunikasi dengan Tuhan Allah Bapa lewat Roh Kudus. Amin. Nah itulah kebiasaan, itu harus kita ubah. Memang kayaknya aneh. Kok tanya sih? Segitu kita tanya, Tuhan mau makan apa nih? Tuhan mau masak apa? Tuhan mau melakukan apa? Bertanya seperti itu bukan sesuatu yang memalukan saudara. Amin. Belajar, sekalipun kau seorang pria, bertanya bukan sesuatu yang memalukan. Mau pakai baju apa? Boleh kemana? Boleh kemana Tuhan? Itu harus bertanya kepada Tuhan. Ya, seperti hamba Tuhan misalnya harus melayani. Boleh nggak Tuhan aku melayani di situ? Bertanya dong, jangan langsung begitu ada tawaran pelayanan langsung oke, yes oke. Langsung jadwal oke, kosong, yes oke. Bertanya kepada Tuhan, apakah Tuhan menghendaki saya melayani di situ? Bertanya terlebih dahulu. Tidak semua itu diizinkan oleh Tuhan. Sekalipun itu untuk pelayanan, tidak semuanya. Oleh karena itu kita perlu kontak, bertanya terus kepada Tuhan. Amin. Nah itu harus diubah. Gaya hidup yang seperti itu harus kita ubah dalam kehidupan kita. Mulai bergantung lebih lagi, bergantung lebih lagi. Amin saudara. Amin saudara mau? Kita mau hidup bergantung pada Tuhan. Kita mau hidup bergaul dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri saudara.